Ya, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenalkan saya Pendeta Christian Lehom. Saya pelayanan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan puji Tuhan, kita boleh bersama di kesempatan ini untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, yang mana saya mau mengajak kita untuk berdoa sebelum kita baca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah yang hidup di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, karena kasih dan kemurahan-Mu yang begitu besar dan ajaib dalam kehidupan kami. Sehingga di kesempatan yang indah ini kami boleh bersama-sama akan belajar kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan isi hati dan maksud-Mu bagi kami semua. Biarlah Tuhan Engkau urapi dengan kuasa Allah. Biarlah penerangan daripada Roh Kudus sendiri untuk hamba-Mu boleh bisa sampaikan kebenaran yang murni berdasarkan kehendak dan isi hati Tuhan sendiri. Kami siap belajar, kami siap mendengar, dan berikanlah hati pada kami, hati seorang murid, untuk kami boleh dapat mengerti, memahami seluruh isi hati dari maksud Tuhan melalui kebenaran ini. Kami dedikasikan sepenuhnya waktu ini di dalam pimpinan daripada Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih kita dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk belajar bagaimana kita mengalami pembaharuan hidup di dalam Kristus. Kita mau bertumbuh, kita mau mengenal Dia dan mengalami kuasa daripada Yesus itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan, Alkitab kita yang terampil di dalam Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Nah, demikian kebenaran firman Tuhan. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu terbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncang air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus.
karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, sedemikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan bagi kita kesempatan ini, dan tentu kita juga memahami bahwa bagian ini, bagian yang kita tahu di mana Yesus menyembuhkan orang yang telah mengalami sakit kurang lebih sekitar 38 tahun. Tentu ini membuat orang ini bergumul sudah sekian lama, sekian banyak waktu yang dia habiskan untuk menanti mujizat, untuk menanti kesembuhan, untuk menanti pemulihan atas kehidupannya. Dan ini membuat dia mungkin sudah putus asa, hilang harapan, pengharapan di dalam kehidupannya. Sehingga dia bertemu dengan Yesus dan Yesus melihat situasi. Nah, next kita melihat bagaimana ini terjadi. Yang sangat penting, yang sangat krusial di sini yang saya mau ajak kita untuk melihat mengenai kalimat pertanyaan Yesus sendiri, yaitu maukah engkau sembuh? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalimat ini kalimat yang sangat menentukan. Kalimat ini, pertanyaan ini membawa kita untuk melihat melalui pertanyaan ini ada 3 pelajaran penting yang patut kita lihat, yang patut kita pelajari bersama, yaitu Yesus mau mengajarkan kepada kita ketiga hal ini. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kalau kita melihat runtutan dari cerita itu tadi, di mana bahwa dalam pertanyaan ini memang kadang-kadang ada sesuatu yang membuat kita merasa aneh. Nah, mengapa Yesus mesti harus bertanya kepada orang yang sudah sekian lama sakit ini? Tentu orang itu ingin sembuh, tentu orang itu ingin pulih, ingin sehat kembali dalam kehidupannya. Tetapi mengapa dia bertanya? Nah, pertanyaan ini menjadi penting bagi Yesus. Dia ajukan, dia sampaikan supaya dia mendapatkan jawaban, mendapatkan apa yang menjadi keinginan terdalam dari orang sakit itu. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bukankah kita juga sebagai orang percaya sering mengalami suatu kehidupan yang seperti orang sakit ini? Kita mengalami banyak tekanan, kita mengalami situasi yang mungkin membuat hidup kita menjadi tidak nyaman, sehingga kita mencari, berusaha untuk bagaimana lepas, untuk bagaimana kita bisa bebas dari kehidupan yang telah menekan kita, baik itu mungkin bentuknya itu adalah sakit penyakit, bentuknya itu mungkin itu adalah tekanan ekonomi, mungkin bentuknya itu adalah tekanan di tengah-tengah engkau bekerja. Ada banyak hal yang kita alami, ada banyak hal yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Kita sama tidak ubahnya juga seperti orang yang mengalami situasi ini, saudara-saudara. Nah, maka tidak secara kebetulan pada kesempatan ini pertanyaan yang sama yang Yesus juga ajukan kepada saudara dan saya. Dan ini menjadi penting dalam kehidupan kita. Mari kita melihat, mari kita belajar bersama ketiga bagian yang menjadi pelajaran penting untuk kita jalani, untuk kita hidupi di dalam kita mengiring Tuhan. Nah, saudara-saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nah, pertanyaan maukah engkau sembuh di sini? Nah, kita melihat di dalam ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju,
ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan maukah engkau sembuh di sini, mau memberikan pengertian pada kita bahwa yang pertama, uh, itu artinya adalah Yesus mau berkata kepada kita, maukah engkau melepaskan diri dari bendungan konsepmu dan melihat serta bergantung kepadaku? Di dalam ayat yang kelima sampai yang ketujuh itu, itulah yang Yesus mau katakan, itulah yang Yesus mau sampaikan kepada orang sakit itu. Dan inilah juga kalimat yang Yesus ajukan kepada kita pada saat ini, yaitu maukah engkau sembuh? Artinya, maukah engkau melepaskan diri dari bendungan konsepmu dan melihat serta hanya bergantung kepadaku? Bukan fokus kepada persoalan, bukan fokus kepada masalahmu, bukan fokus kepada sakitmu, bukan fokus kepada pergumulan-pergumulanmu, tetapi maukah engkau melepaskan dirimu dari bendungan itu, dari konsepmu itu, dari keadaan itu, dan melihat serta bergantung kepada Yesus saja yang menjadi sumber kesembuhan, yang menjadi sumber pengharapan, yang menjadi sumber pemulihan di dalam kehidupan kita. Next. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sangat menarik di sini. Nah, ayat yang ke-6. Nah, di mana Yesus mau memberikan pengharapan kepada orang sakit, kepada orang lumpuh itu. Dia mau berkata kepada orang lumpuh bahwa ketika engkau melepaskan dirimu dari konsep itu, ketika engkau membebaskan dirimu dari situasi itu dan mau melihat, memandang kepadaku dan bergantung kepadaku, engkau akan melihat bahwa kuasa Yesus, kuasa Allah itu mampu melakukan sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, mampu melakukan sesuatu yang tidak mungkin bagi kita lakukan. Tetapi Yesus mampu, Yesus sanggup, Yesus bisa melakukan itu di dalam bagi kehidupan kita. Itu poin yang pertama. Lalu juga kita juga melihat di situ bahwa Yesus juga mau mengatakan kepada orang sakit itu bahwa kuasanya lebih besar daripada pengalaman hidup orang sakit tersebut. Nah, kita juga melihat kalimatnya tadi bahwa sudah 38 tahun. Tentu orang sakit ini sudah lama, mungkin sudah bosan, sudah capek dengan kehidupannya. Nah, oleh sebab itu Yesus mengajukan pertanyaan. Yesus mau menunjukkan kepada orang sakit itu, ubahlah konsepmu itu, percayalah kepadaku bahwa kuasaku lebih besar daripada pengalamanmu, daripada sakitmu, daripada keadaanmu. Yesus sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus juga mau menyatakan kepada kita bahwa bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Apapun situasi kita, apapun keadaan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, persoalan apapun yang kamu hadapi ini, kamu harus percaya, yakin bahwa bagi Yesus itu tidak ada yang mustahil. Bagi Yesus itu tidak ada yang tidak mungkin. Yesus sanggup melakukan perkara-perkara besar. Yesus mampu melakukan, mengubah keadaanmu, situasimu dari yang mungkin saat ini engkau mengalami pergumulan yang berat. Mungkin saat ini engkau mengalami situasi yang sulit. Yesus sanggup ketika engkau melepaskan dirimu dari konsep. Ketika engkau melepaskan dirimu dari apa yang kau andalkan selama ini. Nah, Bapak Ibu bisa tahu, bisa lihat bahwa di dalam pikiran orang sakit itu, next. Nah, kita melihat di dalam pikiran orang sakit, orang lumpuh itu. Nah, dia fokus pada pengalaman yang dialaminya pada saat itu. Apa yang dialaminya? Apa yang dia tahu? Bahwa dia berkata, dia tahu, dia tanamkan di dalam dirinya bahwa kesembuhannya hanya dapat terjadi apabila menjadi yang pertama masuk ke dalam kolam itu. Nah, di dalam pikirannya, di dalam konsep orang itu, saya harus menjadi orang yang pertama. Ketika saya
orang menjadi orang yang pertama masuk di dalam kolam itu, maka saya akan sembuh. Dia tidak melihat ada peluang lain yang dapat menolongnya. Dia menutup karena dia seperti memakai kacamata kuda. Saya harus menjadi orang yang pertama masuk. Kalau saya menjadi orang yang pertama masuk ke dalam kolam itu, saya akan sembuh. Fokusnya hanya itu. Dia tidak melihat satu kesempatan yang lain. Bahkan yang sangat menarik di dalam kalimat berikutnya, ia mulai menyalahkan orang lain karena tidak ada yang membantu dia untuk menjadi yang pertama masuk ke dalam kolam itu. Nah, bukankah ini situasi yang sering terjadi dalam kehidupan kita? Ketika kita menghadapi permasalahan, persoalan, kita sudah menanamkan di dalam pikiran kita. Kita sudah mengandalkan apa yang kita pikirkan, strategi, pola, langkah yang sudah kita mau tetapkan untuk keluar dari permasalahan kita. Sehingga kita tidak melihat peluang rencana Tuhan, kehendak Tuhan terjadi atas hidup kita. Sehingga kita hanya fokus kepada apa yang sudah kita bangun, apa yang sudah kita tetapkan, apa yang sudah kita yakini yang sebenarnya itu adalah pola kita, bukan pola Tuhan. Bahkan ketika kita sudah melangkah, ketika kita sudah maju melakukan sesuatu, dan kita gagal, kita jatuh lagi, kita tidak mendapatkan sesuatu yang seperti apa yang kita harapkan, kita mulai menyalahkan orang lain. Kita mulai menyalahkan orang-orang yang ada di dekat kita. Kita mulai menyalahkan mungkin pimpinan kita. Kita mungkin mulai menyalahkan karyawan kita. Kita mungkin mulai menyalahkan teman bisnis kita. Kita mungkin mulai menyalahkan mungkin sampai gembala kita. Kita mulai menyalahkan orang lain karena engkau tidak membantu. Mungkin seperti itu membuat aku bisa meraih apa yang menjadi impian, apa yang menjadi harapanku. Nah, itulah yang terjadi di dalam pikiran orang sakit ini. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita, ketika kita berpikir demikian, maka kita tidak akan mendapatkan suatu jalan keluar. Ketika yang terjadi itu hanyalah kekecewaan, yang terjadi itu hanyalah putus asa, yang terjadi itu hanyalah suatu rasa frustasi di dalam hati kita. Kita sudah mulai menyalahkan orang lain. Kita sudah mulai menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kita berkata, kamu tidak menolong saya, dia tidak peduli dengan saya. Sehingga kita mulai melihat diri kita itu adalah sebagai korban. Kita melihat diri kita itu orang yang tidak dipedulikan lagi. Kita merasa minder, kita sudah mulai merasa jatuh hati-hati dalam kondisi itu. Hati-hati dalam posisi ini. Karena ini adalah sesuatu hal keadaan yang bisa membuat kita lebih buruk, lebih parah lagi dalam kehidupan kita. Nah, maka oleh sebab itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa penting sekali kita memahami, mengerti bahwa apa yang terjadi atas hidup kita, kita harus melepaskan diri kita dari bendungan konsep kita itu. Dan kita hanya memandang kepada Yesus saja yang menjadi sumber pengharapan, sumber kekuatan kita untuk kita maju, untuk kita bergerak, untuk kita mendapatkan pemulihan, untuk kita mendapatkan keadaan yang baik dalam kehidupan kita ketika kita bersama dengan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bagaimana kehidupan kita. Nah, kita tahu bahwa Allah Bapa itu menciptakan kita sebagai manusia itu menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Nah, diciptakanlah dalam Kejadian pasal itu diciptakanlah manusia itu menurut gambar dan rupanya, laki-laki dan perempuan, seperti di dalam cat itu, di mana di situ Tuhan menciptakan kita dengan nilai diri yang benar, dan kita memiliki yang namanya kehidupan itu. Dan hubungan kehidupan yang dimaksud oleh Tuhan yaitu terjadi antara Tuhan sebagai pencipta dan kita sebagai ciptaan, yaitu terbangun suatu hubungan yang baik, dan inilah yang namanya kehidupan itu sendiri. Namun kita tahu bahwa kehidupan ini telah dirusak oleh dosa. Dosa dan luka hati itulah yang membuat kehidupan kita itu terputus,
koneksi kita dengan Tuhan itu menjadi terputus, dan kita tidak lagi hidup sesuai dengan nilai diri, sesuai dengan gambar diri Allah itu. Sehingga kadang-kadang kita ke sebelah kanan. Nah, kita di sebelah kanan itu kita merasa diri kita malu terhadap diri kita. Saya tidak berharga, saya tidak berguna, saya tidak bermanfaat, saya orang yang selalu gagal di dalam diri saya. Saya adalah orang yang selalu tidak bisa mencapai apa yang menjadi harapan dan kerinduan terjadi dalam hidup saya. Itu kadang-kadang kita sebagai manusia menempatkan diri kita seperti di dalam cat itu di bagian yang kanan. Kita merasa diri kita adalah orang yang tidak berguna. Bahkan hidup kita itu tidak berarti, hidup kita tidak bermanfaat. Atau sebaliknya, saudara-saudara, bahwa yang kedua yang bisa kita lakukan supaya kita merasa diterima, kita kembali ke cat yang ke sebelah kiri itu. Kita tampil dengan topeng, kita tampil dengan kepalsuan diri kita. Itu bukan identitas diri kita yang sesungguhnya. Kita hadir dengan bergaya seperti saya baik-baik saja. Ketika kita datang ke gereja bertemu, meskipun kita banyak masalah, oh shalom, bagaimana kabar, saya baik-baik saja, saya tidak ada apa-apa, dan selalu kita meninggikan diri, kita tampil dengan berbagai hal yang bisa kita tunjukkan, dengan kemampuan kita, dengan segala apa yang bisa kita punya untuk supaya kita diterima, untuk supaya kita diperhatikan, untuk supaya kita ditempatkan menjadi orang yang spesial, diterima di dalam komunitas kita. Tetapi ada kala di mana waktu-waktu tertentu ketika kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, ketika kita kembali ke tengah-tengah bagan itu, kita mengingat lagi kita capek, kita lelah dengan topeng-topeng yang sering kita pakai, dengan pola-pola yang sering kita upayakan. Kita lelah dengan hidup ini. Bahkan ada banyak orang Kristen yang hidupnya seperti ini. Kalau dia tidak di sebelah kiri, dia ada di sebelah kanan. Lalu bahkan kadang-kadang topeng itu banyak terjadi, itu muncul justru di sebelah komunitas Kristen itu sendiri. Sementara mereka berusaha untuk mengobati diri sendiri. Tapi apa yang terjadi? Kehidupan mereka menjadi berputar seperti itu. Berputar, next. Dia berputar seperti lingkaran. Kita masuk di dalam lingkaran itu terus berputar. Kita capek, kita mengobati diri kita berusaha juga tampil dengan kepalsuan. Nah, kita lelah dengan hal itu. Bagaimana apa yang terjadi dan bagaimana solusi ini? Kita tahu bahwa di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 berkata bahwa keturunanmu akan meremukkan kepala ular itu, dan ular itu akan mematuk tumit daripada keturunan perempuan itu. Nah, Tuhan berkata kepada Hawa dan ular itu. Nah, apa artinya? Disinilah sebenarnya kita melihat bahwa proto-evangelion dalam istilah teologinya itu adalah Injil pertama yang dikumandangkan, yang disampaikan, di mana hal ini terjadi, dinyatakan, yaitu melalui penyalipan korban daripada Yesus Kristus di atas kayu salib itu. Nah, ketika kita percaya, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka secara pelan-pelan proses di mana lingkaran itu mulai terlepas, mulai terbebas dari kehidupan kita. Dan disinilah kalau di dalam keselamatan itu, kita masuk di dalam proses yang namanya sanctification. Kita masuk di dalam proses penyucian, pengudusan sehari demi hari, supaya kita mencapai nanti ketika kita berjumpa dengan Yesus di awan-awan itu, yaitu glorification, dimuliakan bersama dengan Tuhan. Nah, karena awalnya tadi adalah kita dibenarkan, nah, kita disucikan oleh darah Yesus. Dan sekarang kita masuk, ketika kita percaya, kita masuk di dalam dimensi yang kedua dalam keselamatan itu adalah pengudusan. Pengudusan ini yang dilakukan secara progresif hari demi hari supaya kehidupan kita itu semakin hari menyerupai
Kristus, seperti lagu yang dikatakan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Nah, jadi itulah yang menjadi harapan kita, kerinduan kita sekarang ketika kita sudah menerima Kristus, ketika kita sudah mulai membuang pikiran konsep-konsep kita yang lama dan kita melihat dan menerima Kristus dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami pemulihan oleh Tuhan, kesembuhan oleh Allah, dan sehingga kita dapat berjalan di dalam kehendak dan ketetapan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, makanya kita lihat lagi di dalam slide kita berikutnya. Dikatakan di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16a yang berkata, nah, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, ini penting di dalam kehidupan kita dalam poin yang kedua ini. Dalam poin yang pertama ini bahwa perlu sekali pengakuan kita kepada Tuhan bahwa kita tidak sanggup menjalani kehidupan kita itu dengan kekuatan kita sendiri, dengan apa yang sudah kita usahakan dengan kemampuan kita. Hingga kita mengaku, Tuhan, saya adalah orang yang tidak sanggup, tidak mampu untuk berjalan sesuai dengan apa yang kehendak saya sendiri. Oleh sebab itu saya mengakui, dan ketika kita mengakui, maka disitulah pemulihan terjadi, disitulah kesembuhan itu datang dalam kehidupan kita. Nah, di mana seperti janji dan ketetapan Tuhan. Nah, itu poin yang pertama. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau melepaskan dirimu dari konsep bendungan konsep yang kau bangun selama ini, serta melihat hanya kepadaku yang dapat melakukan lebih besar dari apa yang bisa kamu pikirkan, dari apa yang bisa kamu lakukan. Itu kata Yesus. Itu poin yang pertama. Terus selanjutnya kita masuk di dalam poin yang kedua. Nah, arti dari kalimat pertanyaan Yesus, maukah engkau sembuh? Nah, mari kita lihat slide kita. Nah, di dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11, demikian kata firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Nah, jadi poin yang kedua dari pembacaan ini ialah, maukah engkau sembuh? Yang kedua ini adalah artinya Yesus mau berkata demikian, maukah engkau taat? Artinya menaklukkan dirimu secara mutlak di bawah kehendakku. Nah, di dalam ayat yang ke-8 sampai 11 itu, maukah engkau menaklukkan dirimu? Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menaklukkan diri kita kepada kehendak Allah itu secara mutlak, ini disebut dengan proses sanctification tadi. Proses di mana kita semakin hari semakin menyerupai Kristus Tuhan kita. Nah, dari sini kita melihat bahwa ayat yang ke-9 itu Yesus mau berkata kepada kita, Yesus memerintahkan kita untuk taat. Menundukkan pengalaman kita, menundukkan konsep yang kita bangun di bawah perintah Yesus, di bawah kehendak Yesus. Itulah yang Yesus mau, itulah yang Yesus inginkan. Sehingga dengan demikian kita akan melihat karya Allah itu terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Nah, ketika kita menaklukkan hidup kita taat kepada Tuhan, maka Yesus sendirilah yang akan menyatakan kuasa dan pertolongannya dalam kehidupan kita. Karena di dalam ketaatan ini, Yesus sudah menunjukkan itu kepada kita. Nah, dikatakan di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8, demikian saya akan baca untuk kita. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus,
yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Nah, ketaatan ini Ketaatan ini ditunjukkan oleh Yesus. Yesus, kita mengenal Yesus. Yesus itu kita percaya bahwa dia adalah Allah 100% dan dia juga adalah manusia 100%. Nah, sebagai naturnya sebagai manusia, kita tahu bahwa Yesus menunjukkan teladan bagi kita. Bagaimana dia mentaati firman Allah, dia mentaati Bapa sehingga dia mau menaklukkan, merendahkan dirinya, bahkan taat sampai mati. Dari teladan Yesus ini mengajarkan kita untuk kita juga menjadi orang yang selalu taat, untuk orang yang selalu merendahkan diri kita kepada kehendak, kepada ketetapan Allah, supaya kita akan mengalami perkara-perkara besar, kita akan mengalami perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Tuhan nyatakan melalui kehidupan kita, yang mana sudah kita dedikasikan hidup kita itu sepenuhnya kepada kehendak rencana Tuhan dalam ketaatan kita akan firman-Nya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penting sekali untuk kita berjalan di dalam ketaatan. Nah, kembali kepada pembahasan kita, kepada ayat tadi. Nah, yang mana kita tahu bahwa orang yang sakit ini, orang lumpuh ini, dia diperhadapkan dengan pilihan. Dia diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Di mana kita tahu bahwa ketaatan orang ini diuji. Yang mana kita lihat di dalam bagian itu, hari di mana itu adalah hari Sabat pada waktu Yesus menyembuhkan itu. Hari di mana bagi orang Yahudi itu tidak boleh melakukan suatu pekerjaan apapun, termasuk menyembuhkan. Nah, ini menjadi sesuatu yang dilema bagi orang yang lumpuh ini. Apakah dia mau taat kepada perintah Yesus atau taat kepada agama Yahudi, yaitu kepada aturan-aturan tentang hari Syabat itu. Nah, orang lumpuh ini diperhadapkan dengan pilihan itu. Nah, sementara kita tahu bahwa agama itu kita percaya, agama itu baik. Agama itu mengajarkan nilai-nilai hidup. Agama itu menuntun, mengarahkan kita kepada kehidupan moral yang baik. Nah, tetapi kita juga harus tahu, kita juga harus sadar bahwa agama tidak bisa membuat kita menjadi benar di hadapan Allah. Karena Yesus datang bukan bawa agama, tapi Yesus datang membawa keselamatan bagi kita. Jadi, agama itu baik, mengajarkan nilai-nilai hidup, tetapi melakukan agama tidak bisa membuat kita dibenarkan di mata Allah. Nah, kalau kita melihat bahwa agama itu bisa membunuh kita dengan aturan-aturan, dengan ketetapan-ketetapannya, tetapi kita tahu bahwa Yesus datang. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10b, aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dalam kelimpahan. Nah, itu yang Yesus bawa. Yesus datang bukan membawa agama, tapi Yesus datang membawa keselamatan, membawa kehidupan kekal, bahkan kehidupan itu kehidupan yang melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Berlimpah dalam pengertian tidak saja berbicara secara jasmania, tetapi secara rohani juga, di mana ada kelimpahan sukacita, ada kelimpahan ketenangan jiwa, ada kelimpahan yaitu hidup yang bahagia di dalam Kristus. Dan tentu berkat-berkat yang lain secara materi itu akan mengikuti ketika kita mentaati dan menghidupi firman-Nya sesuai dengan apa yang Yesus mau kita hidupi. Nah, sementara kita tahu
bahwa di dalam hukum Taurat itu terdiri atas 613 aturan yang harus diikuti oleh orang Yahudi, termasuk orang yang lumpuh pada waktu itu. Hanya Yesus yang dapat memenuhi ketentuan daripada hukum Taurat itu sendiri. Maka oleh sebab itu, Yesus datang tidak membawa agama, tetapi Yesus datang membawa keselamatan, membawa kelepasan, membawa pemulihan, membawa pembaharuan hidup, bahkan membawa kelegaan hidup bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Seperti di dalam Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jaminan, janji Tuhan, datanglah kepadaku, undangan Tuhan. Tuhan mengundang kita pada kesempatan ini. Kalau engkau ingin mengalami pembaharuan di dalam kehidupanmu, Yesus mengundang engkau pada saat ini. Datanglah kepadanya dan hampirilah dia dan tunduklah kepadanya, taatlah kepada kebenaran firman-Nya, dan kasihilah Yesus itu. Mengasihi Yesus, saudara, adalah sama dengan menuruti firman-Nya. Ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Allah, mengasihi Tuhan, mengasihi Yesus, tapi kita tidak taat akan firman-Nya, kita adalah orang yang pembohong, bukan mengasihi Yesus. Ketika kita berkata kita mengasihi Allah, mengasihi Yesus, maka kita menuruti firman-Nya dengan setia. Nah, Tuhan mengundang kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan berinisiatif untuk mengundang umat manusia ini untuk datang kepadanya. Manusialah yang memberikan respon, manusialah yang memberikan tanggapan. Nah, pertanyaannya hari ini kepada kita, seberapa responkah kita saat ini ketika kita telah mendengar kebenaran ini? Bahwa Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apapun sakit, apapun persoalanmu, apapun masalahmu, datang kepada Yesus. Yesus mengundang engkau untuk datang dan berkatalah kepada dirimu, Tuhan Yesus, aku mau datang kepadamu. Karena aku tahu hanya di dalam engkau aku akan mendapatkan kelegaan. Aku akan menemukan pemulihan. Aku akan menemukan pembebasan. Aku akan menemukan kebahagiaan hanya di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak bisa memberikan jaminan kebahagiaan, jaminan pembaharuan, jaminan sukacita. Hanya di dalam Yesus kita bisa menemukan kebahagiaan, keselamatan, sukacita yang tak pernah engkau dapatkan dari dunia ini. Hanya melalui Yesus. Nah, ketika kita mendengar seruan ini, undangan ini, seberapa responkah Bapak Ibu? Artinya, seberapa sering Anda membaca kebenarannya, mendengar firman-Nya, berdoa, bersekutu dengan rohnya. Jikalau engkau selama ini sudah jauh dari itu, mungkin engkau sudah lupa karena kesibukanmu, karena keadaanmu. Tuhan berkata, marilah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, yang engkau yang mengalami tekanan, engkau yang mengalami himpitan, engkau yang mengalami situasi yang pelik. Tuhan berkata, datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu janji Tuhan. Dalam kehidupan kita, segala yang kita lakukan, apakah itu membuat kita mendekat atau menjauh daripada Tuhan? Pertanyaan ini kita ajukan kepada diri kita. Setiap aktivitas, setiap pekerjaan yang aku lakukan, apakah pekerjaan ini, apakah aktivitas ini, apakah kegiatan ini semakin membuat saya dekat dengan Tuhan, atau justru saya semakin menjauh dari Tuhan? Ini pertanyaan bagi kita. Kalau aktivitas-aktivitasmu semakin membuat engkau jauh daripada Tuhan,
Ingat, datanglah kepada Tuhan. Mulai pikirkan aktivitas-aktivitas yang lain, kegiatan-kegiatan yang lain yang membuat engkau semakin dekat kepada Tuhan. Jangan terus berkutat dalam aktivitas itu. Jangan terus asik dengan kegiatan yang semakin membawa engkau jauh kepada Tuhan. Tetapi kegiatan-kegiatan yang membuat engkau dekat kepada Tuhan. Apa saja contoh? Banyak gitu. Yaitu kegiatan aktivitas-aktivitas rohani. Libatkan hidupmu di dalam pelayanan. Libatkan waktumu lebih banyak untuk pekerjaan Tuhan. Maka itu akan membuat engkau semakin dekat. Dan lebih banyaklah waktu untuk berdoa. Lebih banyaklah waktu untuk membaca firman. Lebih banyak waktu untuk bersekutu dengan Dia di dalam rohnya. Maka itu akan membuat engkau semakin dekat dengan Tuhan. Semakin merasakan hadirat Tuhan. Dan di situ Dia mulai memulihkan kehidupanmu. Bagian-bagian di dalam jiwamu yang perlu Dia pulihkan, yang perlu Dia sembuhkan. Maka pertanyaan, maukah engkau sembuh? Maukah engkau taat? Maukah engkau menaklukkan konsepmu dari konsepmu yang lama itu kepada kehendak ketetapan? Maukah engkau melepaskan dirimu dari pengandalan diri kepada pengandalan, kepada kebenaran firman? Maka oleh sebab itu, saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengasihi Tuhan bukanlah suatu kerelaan, tetapi komitmen untuk menanggalkan atribut. Apa artinya? Yaitu mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Bukan kerelaan, tetapi itu sebuah komitmen yang kuat untuk menanggalkan ego kita, untuk menanggalkan keakuan kita, sehingga kita taat, sehingga kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap hidup kita, segenap pikiran, waktu, dan ucapan serta perbuatan kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budimu, bahkan dengan segenap kekuatan. Itulah hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kitab-kitab Taurat itu terdiri dari Kejadian, Ulangan, Bilangan, dan kitab para nabi itu, nabi besar, nabi kecil. Jadi ketika engkau hidup mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan pikiran, dengan segenap kekuatan, dan engkau mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri, maka hampir separuh dari Alkitab engkau lakukan, engkau hidup. Karena dari kedua hukum itu bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dahsyat, luar biasa, bukan? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu, definisi daripada iman itu yang benar. Definisi daripada iman yang benar adalah menaklukkan konsep berpikir kita atau rasio kita dan kebenaran firman Allah itu berlaku mutlak dalam kehidupan. Itulah iman sesungguhnya. Menaklukkan konsep berpikir rasio kita pada kebenaran Allah yang berlaku mutlak atas hidup kita. Itulah iman yang sejati. Itulah iman yang membebaskan. Dan itulah iman yang menyelamatkan engkau. Iman itu ada tindakan action yang nyata dari kehidupan kita. Kita mentaati Tuhan. Kita melakukan kebenarannya, menghidupinya dengan segenap hati dan segenap hidup kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat bagian yang ketiga dari pertanyaan, maukah engkau sembuh? Yang pertama tadi, maukah engkau sembuh? Maukah engkau menanggalkan konsepmu yang lama, melepaskan dirimu dari bendungan konsepmu dan percaya kepada Kristus? Yang kedua, maukah engkau sembuh? Maukah engkau taat, menaklukkan seluruh kehendak terencanamu kepada kehendak Bapa? Poin yang ketiga, kita melihat dalam ayat 13 sampai ayat 14 di dalam Yohanes pasal 5 tadi. Berkata demikian, tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu,
sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih." Nah, penting di sini Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Maukah engkau sembuh? Artinya di sini adalah maukah engkau memilih hidup dalam Roh Kudus daripada dalam kedagingan, yang tentunya daging ini adalah melarat dan kosong. Ketika kita menghidupi, melangkah memilih hidup dalam kedagingan, keinginan, keegoisan kita akan berjalan di dalam kemelaratan dan kekosongan. Tetapi ketika kita memilih hidup di dalam Roh Kudus, berjalan di dalam ketetapan Tuhan dan firman-Nya, maka disitulah engkau mengalami perkara-perkara ajaib dalam kehidupanmu. Tuhan memperbaharui hidupmu menjadi kehidupan yang tidak biasa-biasa lagi. Menjadi kehidupan yang penuh dengan semangat. Engkau melakukan segala sesuatu dengan excited, dengan gairah yang besar yang Tuhan telah berikan. Maukah engkau memilih hidup dalam Roh Kudus daripada kedagingan yang melarat dan kosong? Nah, Yesus mengingatkan di bagian itu. Yesus mengingatkan akan risiko. Yesus mengingatkan akan akibat kehidupan yang tidak setia, kehidupan yang tidak bergantung kepadanya. Ada konsekuensi yang kita alami ketika kita hidup tidak bergantung kepada Dia, ketika kita hidup dalam kedagingan. Nah, bandingkan di dalam Matius pasal 12 ayat 43 sampai dengan 45 yang berkata demikian. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Ayat 44. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong dan bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Wow. Ada konsekuensi setiap pilihan yang kita ambil. Hati-hati. Di dalam Matius pasal 12 ini jelas bahwa ketika kita membiarkan diri kita kosong, membiarkan hidup kita dikuasai oleh kedagingan, dikuasai oleh keinginan, keegoisan kita sendiri, maka engkau sudah lupa meninggalkan Tuhan, sudah mengabaikan firman-Nya. Doa dalam kehidupan, apa yang terjadi? Dikatakan, roh itu keluar dari manusia dan ia pun mengembara. Tetapi ketika ia kembali ke manusia itu dan dia melihat rumah itu kosong, rumah itu tersapu bersih, teratur, tidak ada kotor, dan dia keluar mengajak 7 roh jahat lagi yang menguasai orang itu sehingga orang itu lebih buruk keadaan. Hati-hati, saudara. Ini adalah awasan bagi kita sebagai orang yang sudah mengecap kasih karunia. Ketika kita tidak konsisten hidup di dalam kebenaran, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, hidup di dalam kehendak Allah, dan kita lebih menekankan kedagingan, keinginan hati dan hasrat akan dosa, maka ada konsekuensi. Kehidupan kita akan lebih parah. Dan saya percaya, kita yang mendengarkan firman ini, kita bukan orang-orang yang demikian, tapi kita adalah orang-orang yang selalu taat, orang-orang yang selalu setia akan firman, akan kehendak, akan rencana. Tapi kita tahu juga akibat ketika kita menyimpang dari kehendak Tuhan, maka keadaan kita akan lebih parah, akan lebih buruk, akan lebih menyakitkan. Dan ini saya alami sendiri
sebagai hamba Tuhan, saya sempat jatuh di dalam posisi ini, di mana saya menjadi orang fasik. Saya tahu kebenaran, saya tahu firman, tetapi saya kalah di waktu itu dengan pimpinan roh, dan saya lebih menekut keinginan daging saya. Saya terjun ke dunia usaha, saya terjun ke dunia bisnis, padahal jelas Tuhan memanggil saya sebagai hamba Tuhan yang fokus konsep di dalam pengajaran agar umat, memberitakan kabar baik dan menyampaikan perintah Tuhan. Tapi saya mengikuti keinginan saya, seperti saya menguji Tuhan. Saya melakukan pekerjaan, saya bekerja, dan saya mulai membangun usaha. Memang di saat itu ada tumbuh luar biasa. Nah, tetapi karena tumbuh dan luar biasa itu, saya lupa akan prinsip-prinsip firman. Saya mulai mengabaikan hal-hal yang penting, yang krusial dalam hidup saya. Saya lupa kalau saya adalah seorang hamba Tuhan karena terpengaruh oleh lingkungan di dalam pekerjaan bisnis saya. Sehingga Tuhan izinkan situasi saya terjerumus di dalam bisnis yang kolap. Sehingga saya mengalami hutang yang menumpuk dan hutang yang tidak mampu saya bayar. Dan keadaan itu membuat saya sadar bahwa saya tidak berjalan di dalam kehendak Tuhan. Saya tidak berdiri dalam rencana Allah. Saya telah menyimpang, dan sebegitu saya sadar, saya langsung menangis di hadapan Tuhan. Ampuni saya. Saya telah mengambil keputusan yang salah dan melangkah menyimpang dalam kehendak. Dan saya kembali kepada jalan dan ketetapan. Dan akhirnya saya kembali. Dan saya bertobat dari kehidupan yang demikian. Meskipun sampai hari ini, efek dari pilihan saya, dampak dari apa yang saya lakukan dalam kurun berapa tahun, saya masih menghadapi, bertanggung jawab atas pilihan-pilihan saya yang salah itu. Dan saya harus terus menanggung hutang. Namun saya percaya Tuhan menolong saya. Dan mulai hari demi hari, Tuhan menolong saya mulai menyelesaikan bagi saya setiap tanggung jawab hutang itu. Dan saya bisa fokus dalam pelayanan pekerjaan. Jadi Bapak Ibu, mengapa hal ini saya sampaikan? Ini adalah pengalaman pribadi saya. Ketika saya menyimpang dalam kehendak Tuhan, saya mengalami suatu situasi yang buruk. Cukup di saya saja. Jangan sampai terjadi dalam kehidupan saudara semua. Biarlah saudara tetap fokus mengandalkan Tuhan, berjalan dalam ketetapan, memilih Yesus sebagai kehidupan kita, berjalan di dalam pimpinan Roh-Nya yang kudus, sehingga kita akan melihat perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kita. Jadi 3 kebenaran ini yang menjadi poin penting dalam kehidupan kita. Kita dapat mengalami pembaharuan hidup, kita dapat mengalami kesembuhan, kita dapat mengalami pemulihan ketika kita, yang pertama, tidak membendung diri kita berdasarkan konsep pengalaman kita, tetapi kita selalu terbuka kepada Yesus, memilih pertolongannya dan selalu bergantung kepadanya, sehingga kehendaknya terjadi dalam hidup kita itu. Lalu yang kedua, kita akan mengalami pembaharuan, kesembuhan, pemulihan hidup kita ketika kita menaklukkan konsep berpikir kita, rasio kita, dan kebenaran firman Allah berlaku mutlak dalam hidup kita. Terus yang terakhir, yang ketiga, kita dapat mengalami pembaharuan, pemulihan hidup, bahkan kesembuhan ketika kita sadar mengingat akan risiko dan akibat hidup yang tidak bergantung kepada Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan kita. Biarlah kebenaran ini boleh bertumbuh, kita bisa terima dengan baik dalam hidup kita. Dan kita belajar lebih dalam lagi di dalam penundukan diri kepada kehendak dan ketetapan serta rencana Tuhan bagi hidup kita. Sehingga kita akan mengalami
yang namanya hidup yang diperbaharui, hidup yang dipulihkan, hidup yang disembuhkan. Ketika kita melakukan langkah-langkah 3 hal tadi. Melepaskan diri dari bendungan, menaklukkan konsep berpikir rasio kita kepada kebenaran firman Tuhan, dan mengingat akan risiko setiap pilihan yang salah, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau, karena kami boleh belajar kebenaran firman, mengajarkan kami untuk kami boleh hidup di dalam kehendak dan ketetapan. Kami akan mengalami pembaharuan hidup di dalam Kristus ketika kami membuang konsep yang kami bangun, kami andalkan di dalam diri kami, dan hanya bergantung kepada Kristus saja. Ketika kami mentaati seluruh kebenaran firman-Mu dan menaklukkan konsep berpikir kami kepada kehendak firman, dan serta menyadari akan akibat konsekuensi setiap pilihan hidup yang kami ambil yang tidak sesuai dengan kehendak firman. Biarlah melalui kebenaran firman ini menolong kami untuk berjalan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan berkati hidup kami Tuhan dalam seluruh aktivitas, dalam seluruh kegiatan, dalam seluruh pekerjaan. Apapun yang kami lakukan, pelayanan kami di dalam berkat kasih karunia, anugerah, kemurahan daripada Bapa yang selalu memenuhi kami dengan roh-Nya dan terus menuntun setiap langkah kami dalam kehendak. Terpujilah akan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, demikianlah kebenaran firman Tuhan bagi kita pada kesempatan ini. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.